ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Letak Indonesia memberi judul pencobaan di padang gurun, langsung berkata-kata demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya melampaulah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terpaku kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian jawab bacaan kita pada saat ini yang disebut berbahagia. Ialah kita semua jemaat Tuhan yang bersama-sama membaca, bersama-sama mendengar, dan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur walaupun dalam suasana atau kondisi yang sangat memprihatinkan di minggu-minggu yang telah kita lewati, karena curah hujan cukup memberikan dampak bagi kehidupan kita, pelayanan kita juga. Tetapi tidak pernah menyurutkan iman percaya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, yang terus memberikan kita sehat dan kuat, bahkan nafas kehidupan terus kita nikmati dalam perjalanan kehidupan ini. Kita bersyukur kepada Yesus karena pada saat ini kita boleh ada di minggu terakhir bulan Mei tahun 2024. Kiranya sukacita terus menjadi milik kehidupan kita sekarang ini, esok, dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, siapapun kita tidak pernah luput dari yang namanya godaan yang ada. Sehingga bagian firman Tuhan ini mengingat kepada kita, sedang Yesus saja digoda, sedang Yesus saja dicobai, apalagi kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Namun saat ini firman Tuhan sungguh meneguhkan iman kita dan menguatkan kita bahwa pencobaan yang dialami oleh Yesus itu sangat luar biasa. Namun Yesus menang ketika menghadapi pencobaan di padang gurun. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang kedua bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari
Saudara-saudara, memang wajar kalau Yesus lapar karena sudah 40 hari, 40 malam dia tidak makan. Wajar secara manusia kalau dia merasa lapar. Sehingga pada ayat yang ketiga dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu. Iblis tahu titik lemah Yesus pada saat itu, di mana Yesus merasakan lapar, dan inilah yang menjadi kesaksian bahwa sangat luar biasa Tuhan Yesus kita. Saudara-saudaraku, sedang satu hari saja kita tidak makan, kerja kita menumpuk lalu kita lupa makan, maka Tuhan akan diangkal marah. Karena memang rasa lapar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan. Namun apa yang dialami oleh Yesus saat itu, waktu dia dalam keadaan lapar, iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Iblis tahu kalau Yesus adalah anak Allah, makanya dia katakan, jika engkau anak Allah. Iblis tahu titik lemah Yesus pada saat itu, sehingga titik lemah ini diserang oleh iblis, dan penyerangan iblis dilakukan pada saat yang tepat, yaitu pada saat Yesus lapar. Ini menjadi pertanyaan bagi kita bahwa mengapa iblis menentang Yesus? Dia coba Yesus pada saat itu karena status Yesus adalah sebagai anak Allah. Status anak Allah benar-benar melekat pada diri Yesus. Oleh sebab itu iblis menggoda dia, mencobai dia. Sehingga dalam kehidupan kita pun, saudara-saudara, sedang Yesus saja digoda, dicobai, apalagi kita. Makanya anak Tuhan itu jadi target iblis. Iblis tidak akan menyerang anaknya sendiri. Iblis hanya menyerang anak Tuhan. Oleh sebab itu jangan heran kalau kita atau kita sebagai anak Tuhan digoda atau dicobai oleh iblis. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu targetnya adalah anak-anak Tuhan. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita jatuh, karena pencobaan yang dilakukan oleh iblis tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau dicobai tujuannya supaya jatuh. Kalau dicobai tujuannya supaya kita tidak setia. Tujuannya supaya kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak kuat, pasti kita akan jatuh. Kalau kita tidak pegang firman Tuhan, pasti kita akan jatuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu sendiri titik kelemahan kita. Misalnya adalah emosi. Maka iblis akan tinggal tunggu waktu yang tepat. Di emosi itulah iblis akan datang. Kalau kita tahu titik kelemahan kita ada di uang, maka tunggu-tunggu saja, iblis akan datang pada saat yang tepat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah dan hati-hatilah supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sehingga hari ini dalam minggu terakhir di bulan Mei, meneguhkan iman kita pada saat Yesus berada di titik lemah, pada saat Yesus lapar. Ini yang dapat kita pelajari dari Yesus. Kira-kira kalau kita ada di posisi seperti itu, bagaimana tindakan kita? Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kita hidup harus bergantung pada firman. Bagaimana iman kita menjadi kuat kalau kita tidak mampu mendengar firman? Hari Minggu bukan ke gereja,
Bukan pegang Alkitab, tapi apa biasanya yang kita lakukan? Mungkin orang tidur, apalagi ini cuaca yang enak untuk tidur. Hari Minggu yang sebenarnya kita gunakan untuk pergi ke gereja, kita gunakan untuk pergi di kebun. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu bagian dari perjalanan kehidupan kami, kehidupan kita sebagai umat manusia. Oleh sebab itu jangan heran kalau kebanyakan orang Kristen yang jatuh ke dalam dosa, melupakan firman, ataupun sengaja untuk tidak didengarkan firman itu. Karena itu saudara-saudara, biarlah melalui firman Tuhan saat ini memberi pengajaran bagi kita untuk senantiasa pegang firman. Ada statement yang mengatakan hari-hari pergi ke gereja, hari-hari melayani Tuhan, rajin persekutuan, tapi jangan heran, karena memang itulah target iblis. Oleh sebab itu kita yang rajin ikut persekutuan, kita yang rajin melayani Tuhan, betul-betul pegang firman itu, supaya saat kita digoda, saat kita dicobai, kita tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Karena kita memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Sebab pastilah segala sesuatu yang berasal dari iblis pasti membinasakan. 3 kali Yesus dicobai. Pencobaan yang berbeda-beda. Artinya adalah iblis ini tidak menyerah. 1 kali dia menyerah, dia akan terus mau menggoda kehidupan kita sampai kita mau. Karena itu kita sebagai manusia, kalau kita tahu titik kelemahan kita ada di makanan misalnya, mungkin kita belum mau. Titik kelemahan kita ada di uang dan kemudian kita mau. Ataupun makanan kita tidak mau, uang kita tidak mau, tetapi mungkin perempuan atau laki-laki kita mau. Disitulah titik kelemahan kita, dan iblis akan terus mencobai kehidupan kita sebagai umat manusia yang percaya kepada-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa iblis itu harus dilawan. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan pernah kompromi dengan iblis. Ingat, kalau itu membawa kita kepada jurang kehancuran, membawa kita kepada kebinasaan, dan mau menjatuhkan kita, menghancurkan kita, umat yang dikasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ikuti apa maunya Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dari bagian firman Tuhan kita pada saat ini menjadi dasar kita ketika kita ada di minggu terakhir di bulan Mei saat ini, mengukuhkan kita, menolong kita, dan menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk senantiasa melawan kuasa iblis dan melakukan kebenaran firman dari sepanjang kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan